Kalau suami fokusnya Tuhan, dia pasti pegang perintah ini. Tapi kita fokusnya bukan Tuhan. Karena nggak banyak orang bertuhankan Yesus dalam pengertian sebenarnya. Catat baik-baik. Anda dan saya bertuhankan Yesus dengan pengertian yang sebenarnya kalau fokus Anda pelaku firman. Kalau khotbah bagus, menyembah gemetar-gemetar, pakai nubuat bahasa roh, terus mengusir setan, tapi nggak pelaku firman Tuhan, goncang. Baca Wilma, Matius 7, ayat 21 sampai 23. Matius 7, ayat 21 sampai 23. Matius 7, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ironi bukan? Orang mengusir setan dalam bahasa Yunaninya terjadi. Bukan nggak terjadi, dalam bentuk kata kerja terjadi. Bernubuat juga dalam bentuk kata terjadi. Melakukan banyak mujizat pun dalam bentuk kata terjadi. Tetapi bisa dikategorikan Tuhan itu orang jahat. Enyahlah kau pembuat kejahatan. Loh, kok ngusir setan bernubuat terjadi, melakukan banyak mujizat terjadi, kau bilang jahat? Iya, kau jahat. Waduh, ironis sekali kan? Sementara ini di kalangan kami banyak hamba Tuhan menganggap hamba Tuhan yang diurapi adalah bisa bernubuat, terjadi nubuatnya. Mengusir setan, banyak mujizatnya. Enggak. Itu bukan gambaran hamba Tuhan. Bukan. Itu sama sekali bukan gambaran hamba Tuhan. Gambaran hamba Tuhan ayat 21b itu hamba Tuhan. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Semua teriak Tuhan, Tuhan itu enggak berbobot. Kecuali ayat 21b. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Salah satu kehendak Bapa di surga, hai istri tunduk pada suami, hai suami kasihlah istrimu. Itu salah satu kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak mengasihi istri, tidak tunduk pada suami, khotbah, mujizat, guru sekolah minggu, apapun namanya, omong kosong. Omong kosong. Maka wajarlah tergoncangkan kita ini. Katanya hamba Tuhan yang besar, terkenal, penuh urapan, tergoncangkan. Karena gagal fokus. Pelaku firman, fokusnya perintah. Melainkan yang mereka yang melakukan firman, perkataan Bapakku. Melakukan apa kata Bapa di surga. Melakukan itu berarti perintah. Nah, banyak kita keluarga Kristen fokusnya janji, berkat, sakit sembuh, bukan tunduk untuk melakukan firman Tuhan. Tidak tergantung situasi dan kondisi, bagaimana kelakuan pasangan kita. Nggak tergantung. Itu baru tak tergoncangkan. Makin sulit kalau fokus kita nggak perintah Tuhan. Nggak berpegang pada perintah Tuhan. Karena itu padahal itu ukuran rohani yang benar. Taat. Catat baik-baik. Ketaatan satu-satunya. Nggak ada duanya. Ketaatan satu-satunya. Statement hidup berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan tanpa ketaatan. Mujizat, nubuat, bahasa roh, nggak ada bobotnya mengakui Yesus Tuhan
tanpa ketaatan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang berbobot, melakukan taat. Baca lagi Wilma, Yohanes 14 ayat 15. Hanya ini yang berbobot menyatakan dia umat tebusan Tuhan. Berbobot mengakui Tuhan. Kalau ini dilakukan, pasti kita berlomba-lomba taat bagaimanapun pasangan kita. Walaupun kadang-kadang jatuh, berjuang lagi. Pokoknya aku harus melakukan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gak ada kaitannya mengasihi Tuhan dengan janji Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan janji Tuhan itu gak ada kaitan langsung. Tetapi mengasihi Tuhan dengan taat, melakukan segala perintah Tuhan, kaitannya langsung. Gak ada kerohanian yang jauh lebih baik selain mengasihi Tuhan. Gak ada kerohanian lebih baik. Apakah Anda pernah khotbah atau nggak pernah? Masa bodoh. Apa pernah Anda jadi gembala jemaat atau sampai mati Anda nggak pernah gembala jemaat? Masa bodoh. Apakah Anda pernah mendoakan orang lumpuh berjalan atau tidak? Masa bodoh. Karena itu bukan ukuran. Tetapi taat absolut. Melakukan perintah Tuhan, itulah mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sangat suka perintah Tuhan. Salah satu adalah, hai istri, tunduk kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Tapi ini nggak dianggap nilai yang terbaik dalam kekristenan. Ya rusaklah Kristen itu. Rusaklah kita semua. Goncanglah rumah tangga kita. Demikian juga anak-anak. Kalimat perintah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah perintah. Karena haruslah demikian. Kalau harus, terserah. Bapak kita pemain judi atau enggak pemain judi, tetap kita harus hormati. Kita harus sopan. Enggak ada alasan kita maki-maki orang tua kita, biarpun dia jahat banget. Enggak ada alasan. Enggak ada Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu yang baik. Yang jahat, hajar aja boleh. Enggak ada, enggak ada. Ini penting sekali. Demikian juga kita orang tua. Kita ayat 4. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Semuanya perintah. Tetapi orang gereja sekarang fokusnya janji Tuhan. Apalagi lagu-lagu sekarang banyak lagu-lagu doa Yabes. Nggak ngerti konteksnya. Nggak ngerti maknanya. Selalu nyanyikan doa Yabes. Diluaskan pekarangan kita. Apa selalu materi. Tapi yang nyanyi kasar sama istri, kasar sama suami. Yang nyanyi pembohong, penipu. Yang nyanyi melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tolonglah nyanyian Yabes itu kalau nggak belajar konteksnya jangan dinyanyikanlah. Itu bukan bicara kita sentris, tapi diterjemahkan sentrisnya kita. Makin diperluas tanah kita, wilayah kita. Apa nih? Kok akhirnya ke duniawi lagi? Makin perluaslah nama Tuhan, penginjilan, masukkanlah nama Tuhan. Rata-rata murid Yesus 11 minus Yudas Iskariot nggak ada. Itu bicara makin luas tanahnya, nggak ada. Makin luar biasa Injil beritakan, bahkan semua rata-rata mati menderita. Termasuk Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Karena orang nggak ngerti memahami puncak kasih Kristus dengan pengorbanan di kayu salib. Akhirnya nyanyian Yabes makin membuat keluarga-keluarga Kristen nggak berpegang pada perintah Tuhan. Fokusnya berkat melimpah. Rusaklah rumah tangga Kristen. Ini bahaya sekali. Tolong baca Wilma, Kisah Rasul 1 ayat 8.
Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kuasa Roh Kudus menjadi kesaksian. Apa kesaksian itu? Kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang karena ada keteladanan hidup. Sabar kita di atas rata-rata, rendah hati di atas rata-rata, pengorbanan di atas rata-rata. Bukan itu difokuskan. Kuasa Roh Kudus yang lumpuh berjalan, buta celik. Kok ngawur? Itu bukan tujuan utama. Tapi menjadi saksi, yaitu hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Karakter Kristus yang direpresentatifkan dengan buah roh, itu fokus kuasa Roh Kudus. Itu fokus kuasa Roh Kudus. Bukan sakit sembuh. Bukan yang nggak punya rumah dapat rumah. Bukan. Rusaklah karakter Kristen. Rusaklah moral Kristen. Kalau arah-arahnya selalu materi, hal-hal lahiriah, hal-hal yang sementara, tidak bernilai kekal. Rusaklah Kristen. Kuasa Roh Kudus, kalau kita bahasa roh, rusaklah Kristen kalau itu Qurannya. Kuasa Roh Kudus bicara kekekalan. Hari demi hari kita makin bertobat. Jika satu orang bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Karena pertobatan identik dengan perubahan kelakuan. Aku makin berkurang, semakin bertambah. Itulah pekerjaan Roh Kudus utama. Mulai jadi saksi di rumah tangga Yerusalem. Karena itu asli. Ibu-ibu, tolong ibu-ibu, jangan pernah puji suami orang. Anda nggak ngerti pekerjaan Roh Kudus. Jangan Anda bandingkan suami orang dengan suamimu. Papa, lihat bapak itu. Dia sabar sekali sama istrinya. Nggak kayak kau. Halo. Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna lah bodohnya. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Suatu kali ada bapak-bapak sakit keras. Dia punya teman selalu muji-muji istrinya. Terus dia bilang gini, temannya ini duda. Dia bilang gini, kau selalu puji-puji istriku. Iya, istrimu itu keibuan, nggak kayak suamiku dulu, nggak seperti istriku dulu, cerewet. Istrimu itu keibuan, sabar sekali. Kalau gitu karena temannya yang sakit parah ini. Kalau gitu kalau aku meninggal, menikahlah kau dengan istriku. Lu kenapa? Supaya kau tahu penderitaanku. Orang seringkali nggak ngerti. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat saya. Siapapun istrimu, siapapun suamimu dengan segala pencak silatnya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kenapa? Makin goncang rumah tangga kita karena titik berangkat kita menikah nilai duniawi. Kita senang bangga punya istri cantik, lahiriah. Demikian juga wanita Batak, Manado, Ambon, bangga punya suami ganteng. Kaya lagi, ya rusak. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Ganteng cantik punya kesulitan tersendiri, apalagi nggak takut sama Tuhan. Orang ganteng cantik lebih gampang nyeleweng daripada orang jelek. Orang jelek udah nyodor-nyodorkan diri, nggak ada yang mau. Diberkatilah kau yang jelek itu. Tapi kita bangga suamiku ganteng, istriku cantik, menikah hari pernikahan. Waduh bangga, musik dengan orkestra, gagah jalan melangkah, serasi sekali. Orang-orang yang melihat, ih pasangan serasi, nggak sampai 4 bulan cerai.